Hi, welcome to Scaly Podcast, hosted by me, Kenneth Leo, and Fareza Ananda Putra. And this is Meja Rantak, di mana kami berbincang dengan individu menarik dari berbagai macam latar belakang di meja berantakan kami. So listen and enjoy Meja Rantak. Hai, this is your host, Kenneth Leo. Dan di episode gue hari ini lupa kenalin. Hari ini gue ditemani oleh Fareza Ananda Putra. WhatsApp. Aplikasi ini dong, yang kayak lain gitu. Bodo amat, Nut. Nah, kita episode pertama nih kan ya, Meja Rantak, dimana kita podcast di meja berantakan kami. Ya. Meja gue nggak berantakan sih, Nut. Tapi ya udah, anggap aja meja rantak. Untung sih audio doang, jadi nggak kelihatan seberantakan apa meja gue. Kan bukannya laci meja lu sampah semua isinya. Oh, itu dulu. Oh, sekarang udah bersih. Sekarang sampahnya kan udah jadi scaly face. Gila. Gile. Sampah berujung bisnis ya. Yoi. Demi masa depan yang cerah. Biar bisa nikah cepet. Ya, nggak bilang sih. Gue nggak bilang begitu, cuma ya. Ya itu kan siapa tahu jadiin motivasi aja. Iya betul, motivasi. Nah, gue mulai nih ya. Di episode pertama ini kita bakal ngobrol-ngobrol dulu, alias perkenalan ya. Dimulai dari nama. Ngobrol-ngobrol. Oh ya, temanya gue mau cita-cita dan keraguan. Anjay. Keraguan untuk apa? Keraguan lu terhadap cita-cita itu. Kalau gue nggak punya keraguan gimana? Kita mau mulai podcast ini aja udah ragu kan? Oh iya. Dan lu mau bilang lu nggak punya keraguan? Ragunya takut dihujat. Enggak lah, kita tidak boleh mendengarkan omongan orang lain. Kan kita nggak dikasih duit sama mereka ya. Lihat nanti. Udah, gue mau lanjutin lah. Gue mau baca skripnya nih. Kebetulan kita serajin itu kita bikin skrip. Itu bukan rajin, Nat. Apa tuh? Terpaksa karena kita dari kemarin ngulang 3 kali nggak berhasil. Moga-moga yang pakai skrip ini berhasil lah ya. Amin. Ayo mulai. Oke. Kita perkenalan diri. Gua Kenneth Leo. Gua baru lulus SMA. Dan lu siapa? Fareza Ananda Putra. Gua baru lulus SMA. Gua ambil jurusan IPS di SMA. Oh ya, gua juga anak IPS. Kalau lu pada nanya. Kalau pada nggak nanya ya udah. Just for your info aja lah ya. Nah, karena pada nggak nanya nih kan ya. Kita mau bikin Q&A alias question and answer agar kalian yang tidak nanya jadi nanya. Gue ngomong apa sih? Ya udahlah, Nat, ayo udah mulai. Jadi gue punya pertanyaan pertama, Nat. Oh enggak, gue jelasin dulu. Kita udah bikin pertanyaan. Kita bikin pertanyaan. Kita jawab sendiri. Iya, kita jawab. Kita udah tahu jawabannya, cuma ya udahlah ya. Buat perkenalan ke kalian semua. Yaudah, ayo. Nanya ya. Fareza nanya, oke? Gue jawab gak? Oke. Alasan kami membuat podcast ini apa sih, Nat? Gue jawab nih ya. Terkadang saya sebagai seorang anak SMA merasa bahwa suara saya kurang didengar. Ide kami dan pemikiran kami seringkali terhadang dan tidak bisa sampai ke kalian semua. Gila. Terus. Nah, berhubung sekarang sudah ada medianya yaitu podcast, kita mau menyuarakan ide-ide kita ke kalian semua. Itu satu. Terus semua itu bakal menginspirasi mereka gak kira-kira? Oh iya, dengan harapan kita membuat podcast ini agar bisa menginspirasi kalian semua. Dengan harapan, tolong ya, emang jangan kita diputus harapan kami. Kita inspiratif ya emangnya? Kayaknya enggak dah.
Ya udah. Ya udah lanjutin. Berlanjut ke poin yang kedua. Hmm. Karena kita bikin podcast ini kan kita rencananya mau ngundang orang ya. Iya, kalau orang yang mau diundang. Iya. Nah, kita tuh pengen belajar. Sebenarnya kita memulai podcast ini dengan minimnya pengetahuan. Jadi kita tuh belajar sambil ngajak kalian. Jadi kita jadi belajar bareng. Tapi kalian harus mau diajak biar kita bisa belajar bareng. Nah, iya. Ya udah. Kok ya udah? Apa sih kok ya udah? Ya terus lanjutin Nat. Gue tanya lu balik. Lu Oke. bikin podcast kenapa? Lu kenapa mau pas gue ajak? Nah, jadi awalnya kan jadi itu gue kepikiran ide podcast selama karantin ini nih. Kan kita ya tau lah gara-gara corona lu di rumah doang mau ngapain sih, anak baru lulus SMA yang harusnya bisa ngapa-ngapain, magang misalnya, terus lu cuma bisa di rumah doang dan lu gabut. Terus gue pas lagi lihat-lihat YouTube, banyak juga ya sekarang yang bikin podcast. Terus kayak gue lihat kayaknya seru juga nih ngomong-ngomong, dan gue orangnya demen ngomong. Nah, Ngomongin terus orang. oh iya, itu ngomongin Kevin. Jadi Kevin itu teman kita guys, canda Kevin. Nah terus gue kepikiran apa gue bikin podcast juga ya, daripada gue gabut juga, tau gue bisa kayak curahin apa yang gue mau omongin daripada gue diem-diem doang di rumah, nggak ada produktifnya sama sekali. Nah terus akhirnya gue ngechat nih teman gue di Sikanat. Nah gue ngajakin dia bikin podcast. Nah dari situ deh. Nah terus ya pokoknya gitulah, cuman karena gabut doang, nggak mikirin ke depannya ini podcast kayak bakalan lancar atau enggak. Gue juga belum ada rencana ke situ. Nah, oke. Udah itu doang ya? Udah. Oke. Nah, gue mau nanya lu nih pertanyaan. Lu yang bikin ngomong Aida kan? Iya. Nah, lu boleh jelasin ke gue nggak itu apa? Jelasin ke kita semua itu apa? Oke. Jadi gue mau jelasin dulu nih sejarahnya kenapa gue bikin ngomong Aida ya. Ya oke. Jadi tuh gue tuh tipe anak-anak indie gitu, yang kayak dilihat Instagram, yang liatin orang ngomong, kayak ngomong-ngomong galau. Nah, terus gue kayak terinspirasi nih, seru juga ya kayak gini. Walaupun gue tahu gue bakal dihujat teman-teman gue, karena teman-teman gue bukan tipe orang yang kayak begitu. Nah terus pas gue lihat, seru juga ya ngomong-ngomong kayak gini, kayak bisa nyurahin kalau lu lagi galau dan lain-lain. Dan dari situ juga kayak bisa nyindir cewek lu lah istilahnya dari ngomong-ngomong itu. Nah terus akhirnya kayak apa gue buat sendiri aja daripada gue kayak nge-repost-postan orang, mendingan gue yang buat. Nah dari situ gue pengen buat tuh biar bisa tenang aja lah hati gue kalau lagi galau. Nah terus gue mikir kan dari yang ngomong Aida itu, gue bikin podcast lah di ngomong Aida. Gue bisa kayak nanya-nanya tentang percintaan orang, masalah orang, dan lain-lain. Ya sekarang sih kayak motivasi gue sih bikin ngomong Aida adalah ya biar misalnya orang itu mau cerita ke gue, ya biar gue bisa bikin mereka lega aja. Terus kayak kalau misalnya mereka bolehin sharing ke orang lain, ya gue bakal sharing ke lu semua yang ngedengerin, biar kalian juga bisa belajar dari cerita-cerita gua dan cerita-cerita teman-teman gua. Berarti intinya sarana curhat. Iya, intinya sarana curhat doang. Curhat, gosip, dan berita. lain-lain. Ya, Oke. ya bisa di dalam situ bisa ada hal penting atau hal nggak penting. Ya udahlah, gue masukin aja. Konsepnya kayak Rumpi No Secret dong yang di Trans TV gitu. Jangan sebut Trans TV, ntar kita di kontrak sama Trans TV, susah nih Nat. Nggak bakal. Oh nggak bakal. Ya udah, lanjut. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Cita-cita. Berhubung dengan tema kita cita-cita dan keraguan ini, ini gua dulu atau lu dulu nih yang ceritain cita-cita? Lu dulu. Oke. Gua punya cita-cita
Dan Apa tentu tuh? saja di dalam cita-cita itu pasti ada keraguan. Ya. Coba dijelasin cita-cita lu dari kelas 7. Kalau tahu kelas 7? Kan gue lagi baca skrip. Oh iya. Gimana sih lu? Kelas 7 ya. Lu nanya kelas 7. Oke, gue kasih yang kelas 7. Kelas 7 gue punya cita-cita gue mau jadi movie maker. Kenapa tuh? Waktu itu lagi zaman-zamannya nih Indofitgram, Chandra Leo dan kawan-kawannya. Makanya Mereka lu kayak bikin bikin- channel YouTube ya? Nggak ada cerita gitu. Oh nggak ada cerita Mereka- itu nggak boleh dimasukin Nggak- ke podcast ini. Tunggu dulu. Oh iya maaf. Ini cerita hidup saya. Oh iya. Saya kan teman Anda, tahu tentang hidup Anda. Nah, itu zaman-zaman mereka bikin sketch komedi gitu. Terus gue nonton, gue suka, gue bikin, Terus gue bikin waktu itu di Instagram. Lu nggak tahu gue ya, ada gua nggak tahu karena Digibun. kita kelas 7 belum kenal. Kita Iya. tuh baru kenal pas SMA. Yang tahu teman-teman SMP gue sama orang-orang terdekat doang. Hmm. Lu nggak dekat berarti. Kurang ajar. Itu gue bikin sketch komedi gitu, gue upload di Instagram. Terus Banyak gak yang nonton? ya keluarga doang. Kelas 7 Sedih lah, banget. kelas 7. Nggak, gue seneng sih sekarang gak ada yang tahu. Ya udah. Ntar guys, Itu- gue pelan-pelan gue bongkar guys. Aib-aib ya Kenneth, oke? Oke, Ayo lanjut. kok gue yang oke? Aneh lu. Nah, udah tuh gue demen. Terus sekarang itu video udah gue archive ya di IG gue, jadi nggak ada lagi. Hmm. Nah, berlanjut ke kelas 8. Kelas Apa nih 8 gue mau jadi aktor. Lah kenapa ganti lagi? Kan nggak ganti lah, masih berhubungan. Movie maker Ih, maker beda ada dong. aktor. Movie maker tuh lu yang ngebuat filmnya. Kalau aktor kan lu yang jadi pemeran. Beda lah. Tapi kalau nggak ada aktor kan nggak ada movie tuh, nggak bisa Nggak bisa disamain. Udah nggak bisa disamain dah. Ya Ayo, udah lanjut. beda ya. Ya. Gue mau jadi aktor. Zaman-zaman film Maze Runner tuh. Maze Runner yang pertama. Hmm. Nah, habis itu gue bilang pas lagi ini ya, lagi di kelas ditanyain cita-cita kalian mau jadi apa. Hmm. Gue bilang dong, gue mau jadi aktor. Terus gue diketawain. Gue Pantes diketawain. Itu pantas sih diketawain. Anak Terus, kelas 8 mau jadi aktor. Nah, gue diketawain. Itu ketawain bercanda lah ya. Cuma gue karena cuma bercanda doang, tapi kan masih ada kayak spark, kayak percikan api gitu di dalam hati lu yang bikin lu kayak munculnya keraguan yang sangat besar karena kita suka overthinking. Nah, Bikin ngakak, kenapa lu kepikiran jadi aktor? gue suka aja mau film dulu. Oh ya, terus. Nah, terus ragu dong, keraguan muncul. Dimulai dari diketawain bercanda. Heeh. Nah, ya udah lama kelamaan udah tuh hilang. Gua nggak mau lagi jadi aktor. Heeh. Terus kelas 11, lu inget gak? Kenapa kasih? Gue hobi-hobinya baca buku Elon Musk. Yang gue ingat adalah kelas 11 lu udah mulai ngumpulin sampah. Itu yang gue ingat. Oh, ngumpulin sampah sih udah dari kelas 9. Oh, jadi itu sampah yang ada di kamar lu udah dari kelas 9. Iya. Nih ya guys, jadi gue mau cerita waktu gue ke rumah dia, gue iseng gue makan pisang, terus gue pengen masukin tuh kulit pisang lagi tuh ke lacinya dia, tapi ketahuan, terus dia buang akhirnya, karena dia hanya menyimpan sampah-sampah kertas. Itu kayak lu mau ngeledek gua ya, cuma itu sampah organik gitu. Gua nggak nyimpen sampah organik. Buat apa? Kan gue kira Kenneth butuh sampah, ya udah jadi gue taruh aja sampah. Dia legit naro kulit pisang di laci gua ya. Aduh,
Ayo Kata lanjutin, gue Nat. butuh kulit pisang. Kita balik lagi ke cita-cita lu. Nah, gua mau jadi kayak Elon Musk. Gua inget itu Bukannya berlanjut. cita-cita itu sampai sekarang. Tunggu dulu. Oh, iya. Itu Menarik berlanjut nih kayaknya nih. sampai kelas 12 ya. Kelas 12 di saat kita mulai milih kita mau kuliah apa, jurusan apa. Nah, Elon Musk itu dia kan dulu awal-awal dia ini ya bikin PayPal yang Gue nggak tahu GoPay. sih sebenarnya sejarahnya Elon Musk. Yang gue tahu pas Elon Musk baru ini aja, yang pas dia bikin Tesla. Sebelumnya gue nggak ngerti tentang Elon Musk banget gitu. Gua jelasin deh. Ya udah. Jadi PayPal itu apa? PayPal tuh kayak GoPay sih sebenarnya. Alat pembayaran gitu digital. Dia Jadi tuh dia masuknya fintech ya. ya financial technology. Asik. Gila. Padahal gue cuma ngejabarin yang lu Apaan, ngomong. Nat? Yang waktu itu kita ikut lomba itu, Nat, peer to peer lending ya. Gara-gara itu kita jadi banyak pengetahuan ya. Ya, setuju. Terima Terima kasih fintech lomba apapun itu. Ya udah, ayo lanjutin. Shout out. Oke. Walaupun kalah ya. Udahlah. Oh, ya udah, masa lalu ya, biarkan berlalu. Itu kegagalan yang mengarah ke kesuksesan. Amin. Walaupun belum. Kan ini kan kita lagi menanjak. Tunggu. Iya, menanjak. Iya. Balik Jangan ke Elon sampai Musk merosot dong, lagi. balik ke Elon Musk. Ya udah, balik ke Elon Musk. Ayo lanjutin. Elon Musk dia punya perusahaan yang berdampak, banyak perusahaan yang berdampak, SpaceX, Solar City, dan lain-lain yang berguna bagi manusia kan. Gue tuh terinspirasi banget sama dia, gue pengen jadi kayak dia. Gue mikir dong, kalau gue mau jadi kayak dia, gue berarti gue harus ngikutin jalan dia dong ya kan. Gue kira ya udah gue cari histori hidup dia di awal coding PayPal apapun itu. Iya, adalah apapun itu. Ya dia bikin PayPal dong, itu kan code ya, coding. Nah gue pengen ngikutin jalan dia dong yang di awal. Nah terus masa-masa disuruh pilih jurusan, gue mau ambil teknik informatika. IT. Ya IT. Terus Cuma karena kita IPS masih perjelas gitu dong IPS-nya. Ngerendahin anak IPS banget lu. biar jelas. Ayo lanjutin. Karena kita IPS, Kita tidak bisa mengambil IT. itu jadi kayak terpaksa gitu ya. Iya. Dipaksa nggak bisa kan. Padahal kita mau. Kita pengen banget masuk IT. Terus. Cuma kan tidak bisa buat IPA doang. Ya. Ya udah, gue ini dong, gue muncullah keraguan gue yang impian gue mau jadi kayak Elon Musk. Terus setelah Muncul dong. Berarti gue nggak bisa dong. Kalau gue mau kayak dia yang awal. Iya, terus Ya udah, keraguan muncul. terus setelah itu lu udah nggak mau lanjutin mimpi lu menjadi Elon Musk? Enggak. Gue masih. Cuma kan lama kelamaan gue kayak kesadar gitu, kayak kalau gue mau kayak dia gue nggak bisa langsung. Gue kayak gue harus mulai dari yang kecil dulu. Asik. Iyalah, kan semuanya itu nggak ada yang instan. Kecuali Indomie mie Indomie sedap aja tetap Sarimi. direbus, tetap aja ada 2 menit. prosesnya. Ya kan? Cu- Ya gue Cuma kan bijak banget. tetap instan. Iya, serah dah. Sekarang gue walaupun pada nggak mau tahu tentang cita-cita gue mau cerita aja. Jadi Gue belum kelar, weh. Gue belum kelar. Ya udah. Lama Apa lu. kita part 2 nih?
Gue salah Nat. Bikin part 1 aja persiapannya 2 minggu. Kan tidak instan. Oh iya lupa tidak instan. Ya udah, ayo Gue lanjutin. sadar, ya gue percepat aja ya. Gue sadar, gue tuh nggak bisa mulai dari yang kecil. Nah, cuma dia kan bikin perusahaan berdampak ya. Iya. Ya udah dong, gue bikin Scaly Hair ini. Widih, jadi lu secara nggak langsung Scaly Hair tuh menurut lu berdampak. Ya dong, emang visi bagus. dan misinya berdampak bagi orang-orang. Tuh guys, kalau punya bisnis harus optimis sama bisnisnya. Jangan kalau misalnya mau dijatuhin orang, jangan jadi pesimis. Itu tuh kayak tanda-tanda kegagalan kalau kayak gitu. Coba aja dulu, ya kan bro? Yoi, coba aja dulu. Kita Terus? tuh harus mulai dari yang kecil. Wede. Yang kecil kan dikumpulin jadi gede. Benar. Lama-lama menjadi bukit. Yoi. Udah Asal sih, jangan meletus aja. meletus. Bukitnya meletus. Bukit, meletus. Ya udah. Ya oke lanjut. Iya, oke. Kita anak IPS nggak ngerti geografi tapi. Nggak jelas. Yalah pelajaran geografi tidur doang kerjaannya. Lanjutlah ke ini lu, cita-cita lu. Nah, jadi gue mau cerita tentang cita-cita gue. Gue tuh dari kecil pengen banget jadi pilot. Gue nggak tahu kenapa. Sampai gue kelas 10 kalau nggak salah gue tetap pengen jadi pilot tuh. Terus kayak gue bilang ke nyokap gue, "Mah, mau jadi pilot dong," dan lain-lain. Sampai nyokap gue tuh sempet nyariin sekolah pilot. Sampai dia nanya-nanya ke temennya nyokap gue. Soalnya temennya nyokap gue ini anaknya ada yang jadi pilot. Nah terus sekolah pilot tuh banyak yang bagus, tapi banyak juga yang mahal. Dan for your information nih ya, gue tuh pakai kacamata. Jadi tuh kalau orang pakai kacamata tuh itu tuh kayak kendala lah untuk jadi seorang pilot. Kak, tunggu. Kan lu bisa lepasin kacamata lu. Mata gue minus bro. Oh. Bukannya gue pakai kacamata gaya yang bolong. Bukan. Oke. Terus nih, pas setelah gue mikir, gila sekolah pilot aja udah mahal. Terus gue harus lasik dan belum tentu lasik itu bisa berhasil. Dan mau masuk sekolah pilot lagi itu banyak yang ada seleksinya banyak lah pokoknya. Nah terus dari situ gue kayak yaudahlah. Harus ganteng ya? Enggak semua pilot ganteng sih ya. Emang gue kurang ganteng ya? Capek. Jawab dong. Kurang. Lu minta gue jawab kan kurang. Yang penting lebih ganteng dari Kevin. Habis ini kita tag Kevin kayaknya. Ya, terserah. Udah. Terus dari situ tuh gue udah mulai tuh kayak nimbun mimpi gue jadi seorang pilot. Karena kalau menurut gue ya udahlah useless, gue mau usaha kayak apapun juga kayaknya nggak bisa. Nah terus akhirnya muncul. pas ya itu tuh keraguan muncul. Nah terus setelah itu gue langsung coba beralih, apa gue jadi businessman aja. Setelah gue ikut lomba bisnis di salah satu universitas gitu sama Kenneth juga nih. Di situ gue mikir apa gue jadi businessman aja. Nah terus dari situ tuh gue udah mulai coba buka bisnis. Awalnya clothing line Somnium. Waktu itu sempat jalan beberapa bulan, terus akhirnya kita tunda dulu karena ada kendala. Nah terus habis itu gue belum lanjutin lagi, tapi udah banyak nih ide bisnis di otak gue tapi belum gue jalanin. Dah. Terus FYI gue kuliah ngambil jurusan sistem informasi di mana itu berhubungan sama teknologi. Jadi gue dapat ilmu baru tentang teknologi dan gue bisa aja mengarahkan otak bisnis gue untuk mengarah ke bagian teknologi. Yoi. Udah sekian cita-cita gue. Gue mau nanya. Apa? Boleh dong. Boleh lah, masa nggak boleh? Oke. Lo tuh banyak ide. Cuma lo belum laksanain. Iya. Gue mau ngasih tahu lo satu quote. Apa tuh? Dari Adidas. Apa? Just do it.
Itu Nike. Oke bro. Betul ya guys, itu jokesnya udah diulang kedua kali. Kemarin di chat ngomongnya. Ayo kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oh ya. Di dalam hidup ini Apa? kita bekerja keras mengejar cita-cita kita. Iya pastilah, semua orang gitu. Nah, pasti lo punya kesenangan pribadi dong. Maksudnya apa yang lu udah usaha. Mm-mm. Lu mau nikmatin itu, lu mau gimana cara nikmatinnya? Cara nikmatin setelah gua udah dapetin itu semua kan. Iya, walaupun kita belum dapetin, anggapannya udah lah. Oh anggap aja udah. Kalau Iya. misalnya gua udah dapetin itu semua, pertama sih kayak untuk kesenangan pribadi gua tuh suka banget sama motor. Oke. Nah terus gue juga dari situ kayak mungkin gue bakalan main motor untuk kesenangan pribadi gue. Terus gue juga pengen coba apa sih namanya, kayak masukin uang gue di perusahaan-perusahaan yang kira-kira cuan nih buat gue. Kalau gue sih itu aja. Udah Terus itu palingan kayak kalau misalnya semua yang gue cita-cita gue udah terwujud dan gue jadi orang yang sukses, gue sih pengen itu bikin panti. bikin apa? Entah itu panti asuhan atau panti jompo, gue masih belum tahu. Tapi itu yang udah jadi plan gue dari sekarang. Kalau gue udah sukses nanti gue pengen bikin panti. Panti jomblo ada nggak? Panti jomblo. Emang lu kenapa kok sedih banget bilang panti jomblo? Nggak ada. Gue mau masukin teman-teman gue yang jomblo. Oh, emang lu nggak jomblo? Hah? Lu nggak jomblo? Gue Dikat gak nih? Dikat gak? cut. Oke, lanjutin. Coy. Sekarang gue nanya ya ke lu ya. Iya, lu yang nanya, kok gue ngeblank. Oke. Kalau lu udah dapetin semua yang lu mau, lu bakal ngapain buat kesenangan pribadi lu? Gue punya cita-cita, gue pengen punya rumah atau tanah lah. Rumah tapi di luar negeri. Kenapa harus di luar negeri? Karena itu kayak kok gue voice crack barusan. Itu kayak lu tuh kalau lu berhasil dapet rumah di luar negeri atau tanah, lu tuh kayak ada perasaan lu berhasil conquer negara lain. Iya nggak? Iya juga Iya, ya. lu kayak penjajahan zaman dulu. Cuma Gue nggak kepikiran lah itu. iya, keren banget gak sih lu punya sesuatu di luar negeri sana, entah tanah, entah rumah atau sepeda, lu tinggal di luar negeri. Lu balik ke Indonesia, lu dengan sombongnya lu bisa bilang gue punya aset di sana, sepeda. Sepeda Polygon, lu tinggal di sana. Juga gak usah sebut merek, kita nggak disponsorin. Gak apa-apa, kita free endorsement. Ih gila, gue nggak kepikiran. Tapi kalau gue jadi lu, gue mendingan milih gue bikin perusahaan di negara lain. Iya, asik sih. Kayak lu lagi di Indo, terus lu bisa sok sibuk gitu. Iya. Aduh, Bolak-balik luar negeri. sorry besok gue nggak bisa, gue mau ke Aussie. Waduh. Bla. Keren sih itu. Kayaknya itu bakalan jadi kesenangan pribadi gue juga dah. Bagi ya bro. Menjajah Menjajah. kesenangan pribadi kita, menjajah. Salah sih. Aduh. Udah nih. Gue kalau mau tahu di mana, gue pengen, kalau mau tahu. Oh yaudah, gue mau tahu lu di mana kira-kira negara impian lu. Gue pengen di Wakanda. Emang ada? Nggak ada. Gue mau di Poliana dong. Waduh, itu nggak Apa sekalian tuh? Pocinki. Apa Cinki?
Ya udahlah guys, omongan kita udah mulai nggak jelas nih. Kita kelarin sekarang aja kali ya, Data. Gue pengen di Korea tapi serius. Kenapa? Kenapa harus Korea? Karena mak gue suka drama Korea. Terus apa hubungannya sama lu? Kayak karena dia suka nonton kan, gue kayak ngeliat juga dong, ini suasananya kok enak banget di sana. Oh, dan lain-lain. dari drama itu lu lihat bagus nih Korea buat lu. Gue terus kayak lu banggain mak lu nggak sih kalau lu punya rumah di Korea gitu, kayak keren Iya. banget. Lihat nih cewek-cewek ya yang mau cari cowok kayak Kenneth nih, sayang sama mamanya, apalagi sama lu pada nanti. Iya gak cewek-cewek? Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan podcast Meja Rantak hari ini. Makasih guys. Walaupun ada nggak jelas ya udah dengerin aja. Hujatnya belakangan ya. Ntar gue turn off commenting biar lu pada nggak ngujat. Nggak ke-record dong dari tadi. Hah? Net gue ngamuk sih. Bercanda. Ayo closing. Closing apa ya? Bye guys. Bye guys. Silakan kita promosi ngomong Aida. Oh iya, Terus- jangan lupa nanti abis dari sekali ini lanjut ke ngomong Aidah ya. Nanti bakalan soon di sana ada podcast juga. Gue hostnya, Kenneth co-hostnya. Ntar di sana Gantian. juga banyak undang-undang. Iya gantian lah. Ntar kalau misalnya di sana ada profit, di sini ada profit ya saling bagi, ya kan bro? Iya. Iya. Udah mikirin profit ya. Udah dong. Iya, Semua itu iya, harus kan mau beli- dirancang ke depan. Mau beli rumah di Korea. Iya. Gue di mana ya? Gue nggak tahu Lo lagi. di terserah lu dah. Ya udah. Jangan negara barat tapi lu kan Inggrisnya susah. Kurang ajar. Jangan gitu dong. Ya udah, ntar gue belajar Inggris sama Alvin. Jangan lupa follow Instagram kita. Iya. Kok lo bawa-bawa temen gua? Itu teman gue juga, bukan temen lu doang. Maksudnya Ya, jangan apa? lupa. Belajar bahasa Inggris. Lah kan lu tadi ngehujat gue nggak bisa bahasa Inggris ya, gue pengen belajar sama Alvin. Biar Jago. bisa Inggrisnya jago bareng gitu loh. Gimana sih lu? Very skillful. Udah yuk. Jangan lupa follow guys, follow Instagram Kenneth. Gua Kenneth Leo, O-nya 2. Gua Fareza. Fareza Ananda Putra. Gak ada yang berubah, dicampur semua Fareza Ananda Putra. Dah. Silakan buat kalian yang mau barang-barang eco-friendly bisa dicek skelly.catalog di Buat Instagram. kalian yang mau galau-galau bisa dicek ngomong Aidah. Buat kalian yang ingin join panti jomblonya Fareza, silakan di kontak Fareza. Serah lu dah. Putra. Udah ya guys. Tadi gue Bye. mau ngomong apa lagi? Udah, bye aja. Bye. See you on episode 2 ngomongin tentang uang. Bye. See Dadah. you. Money Talks dah. Gak kerekam.